Aku sering sekali ngomong di ruang publik, di ruang kelas, di ruang sesko-sesko gitu. Ya. Sejak lama, sejak mungkin 10-11 tahun lalu. Hmm. Bahwa senjatamu itu di handphone. Tuh. Oke? Sekaligus penjaramu. Yang paling benar nih sekarang Komdik itu mesti punya rakyat. Atau bubarin aja sih kalau menurut gua. Judi online tuh nggak beres-beres juga tuh. Sampai hari ini korbannya udah banyak banget. Judi online, ngeri bahas judi online. Memahami Bhinneka Tunggal Ika itu penting. Nah, balik lagi nih ke adanya ternak-ternak yang Iya. memecah belah bangsa Iya. ini. Ini menjadi menarik untuk kita betul seriusin kalau menurut saya, kalau urusan ternak ini. Kenapa? Karena yang berbicara benar bisa jadi nggak benar dia. Itu retreat di apa namanya? Yang menteri-menteri itu kan banyak dari asing kan yang Ya itu narsumnya yang narsumnya. para ngomong apain sih para jenderal itu membuat keriuhan saja kegaduhan. Kesel nggak? Jadi Oh ketika ada banget. orang bicara tentang kebenaran atau bagaimana memperbaiki karena ada yang salah, itu dibuat kegaduhan. Dianggap kegaduhan. Iya. Orang yang bikin ijazah palsu, ijazah gua nggak ngerti apa atau apalah, nggak pernah dibilang kegaduhan. Jumpa lagi di channel DSTV, channel yang nggak cuma talk tapi walk the talk. Tapi bukan walk kayak si Nganu itu, Mbak. Ini agak beda. Jadi kita kedatangan tamu, Mbak Koni Rakahundini Bakri, semua kali udah tahu ya, sudah sering FYP kali di apa namanya di akun masing-masing, Mbak, di media massa dan segala macam deh. Tapi mungkin orang pengen tahu dikit, Mbak, soal Mbak ini di mana sih ininya apa namanya passionnya apa memang di pertahanan atau intelijen atau apa sih sebenarnya yang Pas- paling ini Passion aku ya sesuai pendidikan aku Hah? lah, Bang Deddy. Apa tuh Of course backgroundnya aku kan international relations ya, international politik. relation? Sebenarnya politik Indonesia, tapi karena kajiannya perbandingan antara Israel dan Indonesia on Oke, military aspects. oke. Jadi walaupun aku politik Indonesia, tapi akhirnya lebih ke international relations. Makanya pembimbingku Hmm, tuh Mas Andi. oke, Andi Andi kan, Wijayanto. ya Mas Andi kan apa dia HI. Nah, Ya, jadi kesininya aku lebih kepada pertahanan, keamanan, geopolitik, geoekonomi, and so on and so forth. oke. Tetapi kalau sekarang ditanyakan dengan saya ada di Rusia gitu dan saya melihat dari jauh, memotret Indonesia dari Indonesia. jauh, ikan Emang jadi lebih bagus dari jauh. Kalau dekat puyeng, Mbak, udah bener tuh dari udah jauh. bener ya. Iya, iya, Nah, iya. tapi aku jadi takut gue jadi Rocky Gerung. Wah, Karena lucu. Aku jadi tiba-tiba melihatnya begini. Dulu tuh Bapak bangsa saat menciptakan bangsa tuh apa ya? hmm. Apa ya? Keyakinannya bahwa bangsa ini bisa Dreams-nya didirikan. apa? Ya, Dreams one thing, tapi kok ada keyakinan bahwa bangsa oke. ini bisa menjadi. Ya, Betul kan? ya, Nah, kalau saya rasa waktu itu tuh Bung Karno ini sekali lagi tanpa mendahului ya, tapi saya ya, melihat berdialektika kalau istilah Ibu. Sepertinya dia yakin betul bahwa eh, kita waktu itu adalah bangsa yang ya, berkesadaran untuk merdeka. ya. Nah, hari ini dengan saya melihat dari jauh, makanya saya sambil enak bisa menulis di Saint Petersburg, adalah sepertinya bangsa ini sedang hilang conscious ya, Mhm. hilang kesadaran dari level level tertinggi. Maksudnya lagi pada mabok gitu ya. Ya ya pokoknya lagi nggak nyadar kalau bahasa gaulnya nggak nyadar. Nggak nyadar apa ya bahasa gaulnya ya. Lagi fly kali ya, lagi Unconscious, unconscious. unconscious Iya, ya, unconscious ya. iya gitu. Dan makanya itu Oke. saya lagi bikin buku. Ya karena memang itu kelihatan ya, kelihatan dari para petinggi kita beberapa tahun terakhir ini bisa dibilang itu kan minus shared vision kan nggak hampir nggak ada. Semua mikirnya hanya jabatannya to atau periodenya to gitu ya. Lingkungannya toh. Iya Nah, lingkungannya. tapi kan yang sedihnya, makanya akhirnya aku tadinya menyorotnya ke sana, Oke. pemimpin. Ketika aku menggali gitu tentang lahirnya bangsa, lahirnya peradaban gitu Ya. kan. Saya terus melihat bahwa kita juga nggak bisa terlalu nyalahin pemimpin. Mhm. Kelihatannya juga kehilangan konsistensi itu juga rakyat. Ya. Mungkin saya nggak tahu apakah sekarang karena terlalu bombardir apa namanya nih buzzers. Ya. Jadi rakyat yang sadar jadi nggak sadar. Ternak bukan buzzer, Oh iya, ternak. ternak. Oh, Ya, ternak. ternak. Jadi si rakyat yang sadar nih mau Ikut nggak mau keseret ke arus bawah ya. arus karena Ya. kebanyakan yang tidak sadarnya atau gara-gara ternak-ternak ini. Ya. Nah, saya tuh sekarang malah ingin berpikir kalau memang Manufacturing consent ya. manufacturing concept. Hmm. Makanya kalau kita boleh melompat ke 2029 dan kita harus menciptakan pemimpin. Aduh, jauh banget, Mbak. Kita Enggak, bicara tahun ini aja dulu enggak, lah. sebentar. Oh, iya, Tapi- oke, oke, tapi ini oke. penting nih. Iya, iya. Kita harus cari alat dan gue rasa ada nih, Bang Deddy. Mhm. Alat gimana caranya pokoknya semua yang unsur ternak Hmm. hilang aja. Ya bisa, kayak China.
Mereka tidak membolehkan begitu Ya, bebas. kalau membolehkan, tidak membolehkan itu kita juga ngomong nggak boleh. Jadi Iya. ngapain? Nggak, sekarang nggak usah pakai nggak boleh, Oke. langsung hilang gitu loh. Oke. Ada kontrol negara untuk melakukan itu. Harusnya kan ada, karena kan itu ada yang bayar. Bahkan sebagian mungkin pakai APBN dan APBD juga. Bahkan konglomerat Mending pun ikut APBN, tuh APBD kalau disuruh. hasil korupsi apa kabar? Nah, itu dia. Nah, Hasil korupsi, hasil kejahatan, kan gitu kejahatan. nih. Iya, betul. Nah, tapi gini, kalau saya melihat, oke ini ternak ini kan hanya apa istilahnya ini produk sampingan. Produk sampingan dari sebuah kecenderungan di mana kekuasaan itu merasa bisa ya membentuk opini sesukanya, lalu mengarahkan kesadaran orang kemana. Kan ini yang jadi problem sebenarnya. Jadi di sini ada persoalan perilaku kekuasaan kan. Jadi gini, kalau aku boleh menyesal atas ilmu yang aku bagikan selama aku menjadi dosen ya, panjang lebarnya gitu kan. Iya. Aku sering sekali ngomong di ruang publik, di ruang kelas, di ruang sesko-sesko gitu. Iya. Sejak lama, sejak mungkin 10-11 tahun lalu. Hmm. Bahwa senjatamu itu di handphone. Tuh. Oke? Sekaligus penjaramu. Nah, sekarang itu kayak backfire kan ke aku. Betul. Padahal tadinya maksud aku itu adalah bagaimana kita penetrasi masyarakat dengan Iya. kalau dulu tuh mungkin kampanye inilah atau Iyalah, propaganda membangun lah, kesadaran lah kesadaran. kan, iya. Tapi sekarang akhirnya digunakan oleh the have, yang tadi the have yang special Iya, have itu betul. untuk memelihara ternak-ternaknya Iya, dan destroying justru pemikiran. betul. Saya tuh sedihnya di sini itu pemikir itu sekarang diperlakukan seperti pelengkap penderita. Iya. Atau seperti sampah malah. Even worse kan? Bahkan Seperti musuh. Iya. Iya. Aduh, itu yang terakhir yang paling benar. Makanya beda banget ya. Aku tuh melihat kalau sekarang orang pernah nanya, kenapa sih Bu Koni kayaknya kurang nasionalis memilih di Rusia? Loh, saya memilih di Rusia karena satu, itu sebuah kehormatan saya diundang di sana Yes, menjadi guru betul besar, dong, ya. ya kan? Yang kedua adalah saya melihat dan mempelajari kok di sana itu pemikir itu, guru besar itu, akademisi itu betul-betul tempatnya tuh semulia-mulianya tempat. Yes. Nah, itu yang sedang tidak terjadi di Indonesia kali ini. Di sini sibuk cari ini apa sampingan juga. Siapanya? Kebanyakan ya guru besar atau apapun namanya, lihat saja banyak yang terlibat dalam politik, dalam jabatan publik dan segala macam kan. Tapi itu ya, bahasa tadi apa? Terlibat dalam jabatan ini aku mesti koreksi nih. Karena kayak kedekatan aku dengan PDIP. Orang melihatnya seolah-olah terjadi sesuatu. Di negara manapun biasanya seperti itu kan. Intelektual itu pasti berhubungan dengan apa namanya entitas politik, entitas birokrasi, tapi kan tidak terbenam di dalamnya, Tidak masuk sehingga ke dalamnya. tidak kehilangan Yes, jati tidak kehilangan diri. jati diri. Ini misalnya guru besar jadi KPU korupsi juga tuh kan misalnya gitu loh. Ya gitu-gitu yang bahaya kalau Iya. menurut saya. Nah, itu sebenarnya yang ngacak-ngacak siapa? Nah ini mereka juga kan cerminan dari masyarakat kita juga. Nah, yang kedua juga menurut aku tuh kita ini sekarang kok jadi gara-gara tadi ya, mungkin gaya hidup hedon, itu juga mungkin mesti di stop ya. Iya, Orang tuh akhirnya nggak mau berproses kan. iya. Makanya kalau ditawarin misalnya nih, aktivis, udah tahu nih besok jadwal jam berapa dia akan demo, udah malam ini dikasih tiket ya lu jalan-jalan ke Eropa nih. Betul. Dan mereka pilih itu. Nah, ini yang aku lagi mempertanyakan, ini kita ngobrol nih. Ke depannya gimana ya negara ini? Makanya saya bingung, kita bicara ke depan saya nggak tahu tahun ini kayak apa sih. Oh, tahun ini ngeri. Tahun ini ngeri banget. Tapi Gimana aku gimana? bukan orang ekonomi, aku nggak ngerti juga soal sistem pajak dan lain-lain. Tapi kemarin tuh ada seorang tokoh, saya nggak usah sebut namanya, mungkin belum mau disebut. Tapi dia ingat lihat begini, Bu Koni kan dekat sekali dengan PDIP. Bisa bicara dengan siapapun di PDIP gitu. Kira-kira Bu, saya tuh ingin sekali menjual ide saya karena kita tuh dalam bahaya. Bahaya apa Pak? Saya bilang. Juni kita pakai kolaps. Dia bilang. Juni pasti kolaps. Kita kena apa? Jatuh tempo. Jatuh tempo bayar utang luar utang. negeri, ya, Kemudian kita kena efek Trump, ya. ya kan? Dan yang dia pikirkan bukan pusat, tapi daerah-daerah yang 70% ketergantungannya dananya itu dari pusat. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa saya bilang datang ke saya? Iya kan? Kenapa PDIP? Kira-kira begitulah. Melalui saya. Karena dia bilang PDIP ini kan masih memegang paling tidak 50% kepala daerah. Sehingga kepala daerah inilah yang harusnya di brief bagaimana untuk menghasilkan dana. Jadi gini, mikirnya sekarang udah buat daerah masing-masing aja lah. Ya, ya. Semua untuk SDM lah, selama diri masing-masing. selamatkan diri masing-masing. Bener. Aku pikir ya coba nanti aku sampaikan. Soalnya ini menarik ya. Jadi menggunakan potensi kepala daerah yang dimiliki oleh PDIP itu tuh betul-betul menyelamatkan daerah masing-masing. Paling tidak setengahnya Indonesia terselamatkan. Yes. Kira-kira bahasanya demikian. Oh, ya. Sangat logis. Ya, Logis kan? ya. Iya. Karena seperti Ibu Mega juga begitu kita masuk pandemi,
hal yang paling dia kampanyekan itu adalah soal makanan pendamping beras. Jadi ketika terjadi misalnya karena sesuatu kemarin COVID, besok kan bisa jadi karena persoalan lain, ya. Itu kita tidak bisa mengimpor beras karena kita ada ada gap tuh antara kebutuhan dengan produksi kita. Ya, dan kita gap di semua lah. Gula iya, garam semua. iya. Tinggal harga diri kita aja yang nggak ada gap. Jadi ini kan selalu Ibu Mega bahkan memerintahkan kader tuh orang per orang untuk menanam mengisi tanah kosong yang dia miliki dengan tanaman apa? Contoh kan Bu Risma. Ya. Bu Risma kan waktu jadi di Surabaya, ya. Kan saya kebetulan di Adipura. Ya. Jadi saya lihat betul Bu Risma itu apa yang dia ucap dia deliver. Ya. Bayangkan waktu dia menanam semua rumah-rumah wajib menanam sayur, menanam kebutuhan sehari-hari, dan bukan cuma nyuruh nanam, Pak Deddy. Ya. Beliau itu mengatur rotasi daerah tertentu itu kapan supply hotel di daerah tertentu. Ya. Jadi akhirnya menghasilkan kan bukan cuma untuk ada proses berproduksi. Proses berproduksi. Saya sendiri langsung hidroponik waktu itu. Jadi saya punya 8 pipa. Jadi selama siklus bulanan itu saya nggak pernah beli sayur. Sekarang masih? Masih. Oh. Nanti saya tunjukin foto-fotonya. Jadi sayur aja saya nggak beli. Udah gitu loh. Minimal itu saya kan karena nggak mungkin di Jakarta kan nggak mungkin nanam singkong mau di mana kan gitu kan dalam pot kan juga nggak mungkin gitu kan. Jadi ya itu yang dilakukan. Memang negara ini harus berpikir bagaimana bisa mencukupi kebutuhan dasar minimal. Ya, kalau bahasanya Bung Karno dulu kan berdikari dalam semua aspek. Betul. Iya. Makanya dibikin food estate, tapi food estate kan jadi bancakan juga tuh, nggak ada kelar-kelarnya. Kalau food estate mungkin lepas dari bancakan, kalau saya kan sempat melihat bagaimana hutan itu rusak ya. Yes. Sementara environment itu adalah menjadi isu terpenting dunia. Yeah. Yang sekali background aku kan defense, ya, jadi mesti tetap konteksnya ke sana. Yeah. Nah, dalam defense, dalam militer operasi selain perang, kayaknya kita banyak salah memaknai atau kurang memaknai. Kalau salah ntar gue dimarahin lagi. Kurang memaknai bahwa military operation other than war itu termasuk bagaimana deploying troops to protect the environment. Pangan bisa jadi isu pertahanan juga kan? Exactly. Tetapi itu juga bahwa kalau kita punya hutan-hutan itu kita nggak bisa urus, bisa saja satu hari negara adik kuasa siapapun itu datang, udah lu nggak becus deh, gua aja yang ngurus. Ini paru-paru dunia. Atau air lu, perairan lu ternyata nggak lu bisa urus juga. Nggak bisa jaga. Udah kita yang masuk. Nah, jadi jangan sampai masalah lingkungan itu membuat troops malah masuk ke kita. Nah, sementara kalau kita lihat dari peta drones atau apapun yang sempat beredar tapi sekarang hilang ya. Yang itu mana? Yang damage di Kalimantan. Iya, yang food estate. Iya, food estate. Terus di mana lagi ya? Papua kalau nggak salah. Di Papua, di Merauke. Ya, yang katanya hampir 3 juta hektar itu. Saya takutnya itu aja. Sampai terdampak lalu orang bisa masuk dengan isu tersebut. Ya, ini kan yang membingungkan kita sebenarnya. Sebenarnya apakah benar-benar ada komitmen untuk kedaulatan pangan kita? Kan itu nih, karena sejak zaman Pak Harto sampai hari ini tuh semua food estate kita gagal tuh, nggak ada yang berhasil. Satu pun. Pak Harto bukannya Bulog sempat. Dia kan 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah. Itu waktu itu Pak Harto jatuh, Gus Dur jadi presiden, menteri PUPR-nya saat ini dulu ada Menteri Transmigrasi dan apa gitu kalau saya nggak salah. Itu nugasin saya waktu masih di Walhi untuk ngurus itu lahan gambut. Walhi, aku boleh minum nggak? Boleh. Di Walhi ya? Iya, makanya. Jadi nggak ada satupun proyek food estate kita yang berhasil. Waktu zaman Pak SBY misalnya itu di dapil saya di Bulungan di Kalimantan Utara, dulu masih Kalimantan Timur, itu juga hancur begitu, nggak jelas gitu ya. Nah, feasibility study itu gimana sih sebenarnya fungsi? Ini yang saya nggak ngerti. Yang ngerjain siapa sih gitu ya, yang punya gagasan siapa gitu. Karena kayak proyek lahan 1 juta hektar lahan gambut itu emang benar-benar nggak layak sama sekali ya. Itu kan rawa gitu ya, sangat beresiko gitu. Kalau ngomongin itu saya tiba-tiba tadi kan sambil nunggu Pak Deddy saya lihat bukunya Rika Dia Pitaloka yang tentang pedesaan dengan data-data yang ternyata tidak pernah akurat. Nggak pernah. Ngeri kan? Karena data itu duit juga kan, sama kekuasaan. Kan ngeri kan? Nah, tapi yang paling menarik dari aku adalah preface-nya ketika Mbak Rika menuliskan bahwa ketika Bung Karno menyiapkan roadmap Indonesia, dia menyiapkan 153 pemikir. Yes. Nah, hari ini nih kembali ke pertanyaan Pak Deddy, siapa sih yang menyiapkan memikirkan Indonesia? Saya dengar nih, saya sih nggak diundang, saya udah memang karena saya nggak di sini lagi.
Tapi misalnya yang diundang adalah tokoh-tokoh asing, orang dengan nama besar mendunia. Oh, yang sekarang. Ya, yang Iya, yang iya, sekarang. iya, iya, iya. Sebenarnya menurut aku kenapa yang ditanya orang lain ya, bukan yang paling tahu tentang wilayah kita, rumah kita adalah kita sendiri. Kan emang kita lagi musim naturalisasi, Mbak. Apa tuh artinya? Suka impor-impor orang. Orang. Dari main bola sampai ngurus ekonomi juga kita suka Sampai pemikir pun impor-impor sekarang kan. naturalisasi. Impor, ya. Oke. Ya, kecenderungannya seperti itu. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan ada bagusnya. Kalau nggak ada bagusnya ya pemerintah harus juga nggak perlu diterusin ya. Karena orang kita kan banyak juga yang bisa dipakai pemikirannya toh. Ya itu yang saya heran kenapa yang diundang orang-orang dari luar ya gitu. Ya nggak apa-apa juga, tapi kalau sampai jadi Itu soal apa namanya? Mungkin soal taste kali ya. taste atau gaya. Kayaknya lebih dari luar lebih gaya. Ya. Ya kan waktu retreat di apa namanya? Yang menteri-menteri itu kan banyak dari asing kan yang Ya narsum itu yang para Para- gue jadi lupa. arah ini Kenapa jadi ketularan ya? Kayak kualat nih akhirnya. Yang ketika para gubernur diundang atau kepala daerah ya. Kepala itu daerah. kan dia ternyata banyak dari asing. Betul. Oke, kita lupain dulu Mbak. Itu gelap kayaknya di situ kita ngomongnya. Kita ngomongin yang ini Mbak dulu lah. Jangan yang gelap. Tadi soal apa namanya itu soal defense. Ya. Indonesia secara fisik maupun secara digital ini dalam posisi yang sip nggak sih atau rentan? Enggak. Kenapa? Contohnya gini, tadi saya baca berita nih sebelum Ya. datang ke sini bahwa Angkatan Laut itu mempertanyakan kenapa tidak dilengkapi atau belum dilengkapi dengan permintaan mereka tentang sonar, Yes. tentang bagaimana pengawasan bawah laut, Yes, tentang submarine, anti ya. kapal selam. Ya submarine is one thing, tapi Ya. anti Anti submarine kapal juga. Belum lagi kan pendukungnya dong, namanya Angkatan Laut itu kan harus ada surveillance udaranya Yes. juga dan lain sebagainya. Ya. Intinya kan itu yang saya bilang, apakah balik ke konsis lagi bahwa kita itu negara archipelagik sudah hilang, bahwa kita itu negara yang kekuatannya itu justru di maritim itu sudah Yes. hilang, karena yang dipertanyakan kan gini, sadar nggak ya kalau kita nggak memberikan Angkatan Laut hal-hal seperti itu, ya kan, yang diinginkan dan diminta, ya kan, dan culture kita tuh nggak minta, by the way, ini Yeah. mesti kita ada, Yeah. berarti kalau sampai minta ada urgensi kan, Yeah. nah apa sih gitu? Yang pasti kan kita kehilangan jelas kesempatan menggunakan posisi tawar. Yes. Karena posisi tawar itu yang very important. Kita boleh aja bangga kita nexusnya Indo-Pasifik lah, this and that. Tapi sebenarnya kalau kita tidak bisa memaksimalkan sistem pertahanan bawah laut kita, termasuk tadi anti submarine dan sonar dan lain-lain, maka ke strategisan kita itu hilang. Yang akan menggunakan justru orang-orang Daya yang tawar punya, kita pun hilang iya, kan. betul. Daya tawar kita hilang karena akan menggunakan orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut. Kemudian kita tuh punya silent of communications, which is jalur trade dunia. Dan itu adalah terpenting lah setelah Suez, misalnya Malaka, ya kan. Yeah. Nah itu bagaimana? Nah hal-hal seperti itu yang menurut aku kalau kita sangat serius sih. Dan terus terang aja waktu era Presiden Jokowi bilang kita tuh maritime nexus, harusnya kan we are very serious on maritime nexus. Nggak terjadi. Jadi kalau tanya kita ngomong aspek itu aja sudah berat. Wah, dia ngomongin gitu gue langsung batuk nih. Ya karena kan gini, negara ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, ya, yang berada di satu titik di mana merupakan perlintasan dunia, baik dari sisi apa namanya angkatan perang maupun dagang, kan gitu nih. Betul. Tapi kan tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa setelah Bung Karno, ya pemimpin kita itu mikirin bahwa kita ini sejatinya adalah negara kepulauan. Iya. Ya Jadi kan, padahal gampang loh untuk memberikan keterangan bahwa perang itu hanya terjadi. Kalau saya ya lihat ya, kalau Mas Andi bilangnya saya itu revolusioner kalau mikir. Perang itu terjadi hanya tiga hal. Satu, resource. Kita kaya bener resource. yes, Kedua adalah silence of communication, silence of trade. ya, Yaitu tadi alki kita, alur laut komunikasi. Terus yang ketiga agama. oke, Kita punya penyebab perang itu sangat. yes, Nah, makanya buat Bung Karno mungkin waktu itu memahami Bhinneka Tunggal Ika itu penting. Nah, balik lagi nih ke adanya ternak-ternak yang memecah belah bangsa ini. Ini menjadi menarik untuk kita betul seriusin kalau menurut saya, kalau urusan ternak ini. Kenapa? Karena yang berbicara benar bisa jadi nggak benar dikondisikannya, dan mereka menjadi yang paling benar karena menguasai apa namanya itu untuk memotori terus suara-suara mereka terus didengar, memblasting lah istilahnya. Jadi ya itu angkatan
laut kita mempertanyakan kenapa sampai sekarang mereka belum disupport untuk itu. Kenapa pertanyaannya? Kan itu pertanyaan sama Mbak. Kenapa Pertanyaannya sih? adalah tadi ya, udah saya jawab dong, tidak Oh, ada hilang, bukan tidak ada mungkin kesadaran tadi bahwa kita tadi negara arsipelajik, negara oh, maritim, sehingga kemudian apa ya pengutamaan bahwa anggaran misalnya pertahanan itu harus lebih kepada angkatan laut misalnya dan angkatan udara itu tidak terwujud. Jadi masih lebih kepada oke lah we have to please everybody. Nah mungkin penyakit to please everybody ini juga nggak bisa kita iya nggak rawat boleh. lama. Kalau pemimpin mikirnya to please everybody ya jualan es krim aja dia. Semua orang happy Pasti ya. semua orang happy kan. Ya memang itu kan rentan. Padahal kita pernah dikenal sebagai negara dengan angkatan perang terkuat Di di bumi bagian selatan. bumi bagian selatan Yes. gitu. Sekarang sama Singapura aja kita inferior. Kan ini gawat banget nih, ya. Nah, itu tadi satu secara fisik. Sebentar, mau di situ aku jadi tertarik. Dulu Bung Karno bisa bikin seperti itu karena sikapnya jelas. Hmm, Dia datang ke Amerika nih, Amerika bantu gue, Amerika bilang nggak bisa. Oh yaudah, gue datang ke Rusia, Rusia. kan? Di full support. Jadi ketika dunia kaget bahwa kita menjadi kekuatan bumi bagian selatan, ya memang kita bantu Rusia. Hmm, Sekarang ada satu bantuan yang mau diberikan Rusia misalnya di Bali atau di Indonesia bagian timur, itu bisa ada bantah-bantahan. ya, Beritanya naik, yang di sini membantah. Itu kan lebih kacau. kacau betul betul betul. Terus leadersnya kemana nih yang menyatakan ini mau kemana dan apa gitu. Oke. Oke, itu dari segi fisik. Kalau ruang udara kita gimana, Mbak? Tadi laut. Ruang udara wah kita baca aja Pak Cepi Hakim udah ngomong seperti apa. Ruang udara kita ini fear kita apa kabar? Apakah betul fear kita sudah betul bisa oleh Indonesia sendiri atau masih katanya punya Indonesia tapi berbagi sama Singapura itu kan banyak pertanyaan panjang. Iya, iya, iya. Tapi kalau memang kita mau menjadi negara yang superior, mandiri, berdaulat ya memang semuanya harus sendirian. Iya. Gak bisa enggak. Nggak bisa. Mhm. Kita pernah tuh di Batam mau sailing lah ya sama salah satu kementerian waktu itu. Mau gaya lah dipanggil Angkatan Udara, terbang di atas. Baru dia sekian detik naik tuh terus datang tuh Singapura punya intercept. Intercept. Cip, cip, cip. Darat. Wah, gawat. Di atas ruang udara kita, Pak. Gimana itu ceritanya Atau gitu? gini, kita kan punya SATRAD, Satuan Radar di Indonesia Timur. Hmm. Yang ceritanya memang untuk memantau pergerakan semua dari apalagi ada sekarang ada Quad, Iya. ya kan ada. Nah, emang kita bisa detect. Oh, ada helikopter serbu lewat atau memasuki ruang udara. Loh, terus siapa yang menyergap atau Iya. nggak ada juga. Dengan helikopter yang Kita punya goyang-goyang kalau dinaikin. Iya, kita punya mata nggak punya pemukul. Nah, jadi kayaknya keseriusan itu Enggak. saya kan sampai bikin buku Pak Deddy. Saya kan bikin buku 2. Aha. Postur dari TNI ideal sama defending Indonesia. Hmm. Dua-duanya tentang bagaimana Dan- sebenarnya idealnya negara ini harus memiliki kekuatan angkatan perang. Contoh, ya kan dulu nih kan saya itu kan bagian dari malah skripsi malah. Yang pertama itu malah skripsi baru tesis. Itu kan 2000 berapa? 2007 kali ya 2000 berapa? Hmm. Itu sudah tulis bahwa kita harus punya 14 kapal selam minimum. Oh, Kalau untuk laut aja ya. Waktu itu orang semua bilang, apa sih nih? Ngapain punya kapal selam? Ngapain punya kapal induk? Malah saya bilang kita mesti punya kapal induk. Ngapain kan pulau kita banyak. Jadi memberi kalau nggak ada pengertian. kapal induk, nggak ada kapal selam, gimana Singapura, Malaysia, Brunei, Australia takut sama kita? Nah, exactly. Nah, tapi itu bisa begitu nah. Begitu Australia punya The Quad Ya. dan dia berencana mempunyai 14 kapal selam dan beberapanya adalah nuklir submarine, baru kita ribut. Ya. Dan begitu Pak SBY pesan 2 kapal selam dari Korea, langsung kena sadap HP-nya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi memang rentan sekali ini negara ya. Juga sih banyak lah. Kita Jadi kalau dilihat secara postur nih, alutsista, kita dapat nilai berapa Mbak Koni? Dari sisi keamanan fisik Republik nih. makanya jeleknya kalau aku kan selalu lihat dari ideal yang aku mau, yang aku Iya, kehendaki. Dan saya nggak percaya bahwa orang kan suka ngukurnya dari hal-hal lain. Nggak, ini harus murni dari postur aja. Ya. Lemah lah. Kita paling dengan readiness ya. Kita ukur dari readiness. Readiness. 30%. 30% ya. Iya. Wow. Jadi Readiness. kita beruntung aja memang pasca perang dingin tidak ada perang-perangan ya. Kalau tiba-tiba Malaysia atau Filipina ngambil wilayah kita kali susah juga Kalau kita ya. kalau aku boleh lebih ekstrim ngomongnya untung aja perangnya itu mereka sibuk dengan Ukraina. Oh iya, iya. Coba kalau tiba-tiba sibuk dengan Papua. Bedanya apa? Posisi Papua untuk dipermainkan oleh seperti Ukraina dipermainkan. Iya, Apalagi bisa. sekarang tadi ada Balkanisasi. balkanisasi Hmm. gitu.
Oh, ternyata gelap juga ya. Ya sudah, kalau gitu kita ngomongin apa ya? Kok jangan ngomong gelap-gelapan gini, jangan gelap-gelapan, kita ngomong Kita terang-terang. sama-sama baju hitam soalnya. Terbalik tapi Oke. aku terangin di dalam. Iya, ini apa namanya soal cyber. Nah, ini kan yang mengerikan sekarang ya bahwa tidak saja instalasi-instalasi strategis misalnya yang bisa dimasukin lewat cyber attack dan segala macam, tapi juga itu tadi propaganda, pembentukan opini, menimbulkan ketakutan. Ini seberapa aman Indonesia dari serangan seperti ini kalau ada yang serius? Ya udah jelas nggak aman lah sekarang, beberapa departemen kita juga gampang ditembus. Tapi ini nggak usah khawatir sebenarnya dengan even di Rusia, kampus saya itu udah rutin 3 bulan sekali pasti di attack. Oh gitu. Pasti itu kampus kita. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ketika kita di attack, kita recovernya cepat. Hmm. Sehingga kemampuan kita menaikkan kemampuan teknologi untuk Iya. mengcounter Iya. itu pun lebih besar. Nah, pertanyaannya kan kita seberapa serius dan mandirikah kita? Jangan sampai nih, oke kita juga bisa kok hari ini DPR misalnya disadap atau di webnya diserbu, besok minggu seminggu juga jalan. Yes, tapi pakai teknologi siapa? Nah, tadi balik lagi ke berdikari tadi. Ya, tapi kalau lihat kemarin Komdigi datanya dijebol segala macam, mereka nggak punya backup data itu gimana? Kayaknya Data center kita taruh di mana ya? data set. Makanya mau soal rahasia tapi data center kita di luar ya. Iya, Ya itu balik lagi saya bilang tadi soal kemandirian keberdikarian kan. nggak ada sama sekali ke sana ya. Gitu. Oh, gelap. Tapi nggak apa-apa, ada yang bilang cerah. Ya udah kita ikutin aja dulu cerah. Kalau saya bukan bilang cerah tapi bagaimana menerang kembalikan. Hmm, Kan waktu kita sebut Indonesia gelap, saya bilang oke Indonesia mungkin memang gelap, bukan mungkin memang gelap, tapi bagaimana menerangkan kembali. Nah, ini ya, yang saya bagaimana membuat terang kembali membuat terang Indonesia? kembali. Coba mulai dari yang kecil lah. Contoh misalnya Bali. Ya kan? Bali ini apa sih isu terbesarnya? Isu terbesarnya adalah kita nggak bisa kontrol turis. Ya, Saya bicara dengan Pak Koster. Pak Koster bilang sekarang penduduk Bali dibanding yang datang, itu lebih banyak yang datang. Kira-kira 3 kali lipat ya kalau Iya. saya nggak salah. Lah, itu Portugal, Lisbon, ya, mungkin 7-9 kali turis besarannya daripada penduduk. ya. Tapi gue berapa kali ke Lisbon ke Portugal ngurusin Kali Nyamat, nggak ada tuh orang pakai motor telanjang-telanjang Iya, ini. kayak di Bali. Ya, kayak di Bali bawa kabur apa itu Itu semua. kebanyakan orang Rusia sama Ukraina loh di Bali itu. Iya karena memang tempat paling heavennya Iya. mereka di sana. Cuman ini juga soal Rusia Ukraina tuh buat saya tuh mesti betul-betul diperhatikan, jangan sampai ketika dia berbuat buruk dia ngakunya Rusia, Ya, ya kan? Berbuat baik ngakunya Ukraine, or vice versa karena bisa begitu ya. sangat bisa begitu. Waktu ketangkep lagi berbuat jelek pura-pura berbahasa Rusia, begitu lagi bener-bener nggak bisa bahasa Rusia saya bahasa Ukraina, itu juga Oke. kita mesti tahu. Ini ada Oke. perang yang lebih dalam di sana. Ya. Itu nanti sesi perang berikutnya Rusia. kita bahas. Tapi kembali ke ini. Di tengah bukan di tengah. Kemarin ada revisi Undang-Undang TNI. Oke. Nah, kemudian kan kita melihat situasi di sektor pertahanan kita itu kan belum ideal kan kira-kira seperti itu. Tapi kok malah mereka kepengen masuk ke kementerian-kementerian lain ya? Apa justru karena tidak melihat harapan yang di sini, malah pengen jadi dirjen, jadi irjen, jadi dirut BUMN? Kok bisa begitu? Sekarang Pak Dede bisa bayangin nggak? Saya tuh tinggal di sana. Begitu diketok, yang ngetok kan Mbak Puan. Mhm. Itu saya kayak pengen nangis karena menurut saya itu harusnya nggak terjadi. Hmm. Walaupun saya coba mengerti posisi beliau sebagai ketua DPR itu Iya. nggak bisa lah, dia kan harus Ya, dan nggak ada gunanya juga dilawan karena Jadi, kalah 84 lawan 16. Tapi pertama kita appreciate bagaimana PDIP menjaga itu. Tapi yang kedua yang saya sangat concern itu tadi, kalau memang itu terbuka, kenapa para akademisi nggak dapat? Kenapa kita tuh punya beberapa sumber? Mhm. Kalau kita lagi kasih tahu yang ini, oh bukan yang itu, gitu kan, dan lain-lain. Apapun yang saya baca, kalau buat saya pribadi nih, kembali tadi kita ngomong soal kan readiness, Yes. ingat kan? Saya itu cuma baca pasal tentang MRO. MRO itu akan dijadikan satu pintu di bawah Kementerian Pertahanan. Mhm. Padahal menurut saya yang paling mengerti tentang MRO itu adalah satuan masing-masing. Iya. Betul nggak? Iya dong. Dan mereka akan paling tahu bagaimana kapan itu jadwal schedule untuk MRO dan lain dan sebangsanya. Itu kok nggak dibahas satu. Kemudian tadi ketika kita sekarang ini dalam konstelasi dunia seperti ini, masa TNI begini-begini aja? Iya. Kalau saya jadi Menteri Pertahanan, kalau boleh menghayal, nama tentara pun udah mesti diganti dulu. Namanya harus balik lagi Angkatan Bersenjata Republik Iya. Indonesia.
Sekarang kita nggak tahu. Jangan Bung Karno kan angkatan perang Iya. Republik Indonesia. Jadi jelas dia itu tugasnya perang. Iya. Sekarang tentara nasional. Jadi kayak mohon maaf ya. Ya, kayak yang Nasional di jago China. kandang. Nasional jago kandang. Jago Oke. kandang, bukan jago keluar. Sementara tantangan kita udah jelas dari luar. Betul. Di dalam tantangan yang dibuat sendiri sebenarnya. Gitu. Makanya saya orang pada konsentrasi ke mana tuh? Beberapa departemen bisa dimasuki ini. Aku bilang udah itu udah banyak yang ngomong. Ini ada yang tidak sama sekali menyinggung soal MRO yang ada di dan kenapa mesti undang-undangin sih? Kalau soal MRO Iya, cukup ini ya. cukup antara Perusahaan pemerintah dan antara kementerian. iya, pengguna anggaran sama kuasa pengguna anggaran kan itu satu. Kedua, masa sih gak pengen ngerubah doktrin? Emang doktrin perang kita dari zaman Bahla, zaman perang gerilya itu sampai sekarang mau sama-sama aja kondisinya? Yes. Jelas enggak lah. Ada The Quad, ada tadi apa aku bilang ada Five Power Defense Arrangement yang udah dari Iya. tahun berapa itu, yang sekarang menurut saya anytime mereka itu bisa jadi NATO kawasan. Soal SEATO yang hidup lagi Ya, ya, gitu. Nah, bagaimana kita membentuk misalnya tentara yang tadi angkatan bersenjata yang siap dengan training yang Yes. tepat, ya kan? Yes. Dengan equipment yang tepat atau peralatan yang tepat, dengan personil juga yang benar, konsentrasi di personil, ya kan, infrastruktur. Karena banyak hal yang mungkin orang nggak tahu. Jangan cuma gaya-gayaan gue mau beli kapal selam, besok kapal perang, besok ini, besok itu, besok apa. Tapi kalau kita infrastruktur untuk menunjang perawatan dan penempatan mereka nggak benar, alat-alat mahal apalagi yang Bang Deddy bilang apa untuk cyber untuk itu kan perlu ruangan juga khusus kadang-kadang. Yes, betul. Nah, kalau infrastruktur untuk seperti itu nggak dipikirkan bagaimana? Nah, sebenarnya doktrin. Doktrin itu kan penting. Tentara ini mau ngapain sih? Ya. Jangan sampai operasi militer selain perang itu masuk sungai, bersihin sungai, sama babatin hutan untuk jadi sawah. Nah, kan itu yang muncul kemarin, ngurus kesehatan, ngurus infrastruktur. Makanya kan aneh-aneh nih. Ada gubernur bikin kerjasama untuk bangun infrastruktur, ngerjain proyek-proyek. Ini apa tentara yang kita mau yang begini? Kalau gimana sih Bang Deddy itu anggota dewan? Anggota dewan bingung apalagi rakyat? Apa rakyat? Ya memang gua bingung. Ini gimana? Jadi memang udah banyak salah kaprah. Nah, ketika diluruskan inilah, kita sebenarnya harusnya diajak bicara. Tapi kan masalah politik sekarang nggak kayak gitu. Oh, lu merah sekarang, kebanyakan main nama merah. Udah, berarti kalau kita merah nggak akan dijakin ngomong, kan lucu. Iya. Gitu. Sampai saya udah jutaan kali ngomong tuh apa salah kalau saya mengagumi Bung Karno? Ya. Apa terus saya melihat ibu bangsa itu figur perempuan kuat yang harus Ibu kita tiru? Mega. Iya, Ibu Mega. Saya nyebutnya udah ibu bangsa. Ya. Karena saya pengagum Kalinyamat, saya pengagum Ratu Sima dan udahlah panjang sejarah kita. Yang banyak yang sekali misalnya 42 perempuan Aceh. Ya. Sultan-sultan yang tidak bisa disebut itu atau belum tidak muncul ke permukaan namanya karena tidak dimunculkan. Karena tidak dimunculkan oleh Belanda juga kan, kayak Kalinyamat kan difitnah sebenarnya karena hoax oleh Belanda. Nah, di zaman ini ada perempuan kuat yang dikagumi oleh Paus, ya kan? Didengarkan oleh tokoh-tokoh dunia. Kemarin kita baru rapat dengan Ibu dan Pak Andi Wijayanto. Ya. Ibu ini akan segera berangkat ke Yerusalem mungkin atau ke Uni Emirat untuk menjadi tokoh dunia yang menerapkan atau menentukan kebijakan tentang perdamaian Timur Tengah. Oh, itu kan interesting. Nah, makanya aku bilang, terus kenapa lu kotak-kotakin gua gitu seolah-olah udah gua nggak denger karena lu merah banget. Ya. Karena memang mungkin kebiasaan orang di kita di sini gampang tukar kulit. Jadi ini kan udah bukan merah lagi ya. Yang merah jadi paria dulu kan gitu nih. Kebiasaan politik kita kan kayak begitu. iya, mau kotak-kotakan ya. Ya, jadi ya nggak tahu lah, nggak usah gua urusin dah yang begitu-begitu pusing. Tapi mesti dibahas. Kita bahas kan soal orang, kita bahas nanti ya, itu selera dia ya biarin aja deh. Tapi kan kita tetap percaya bahwa Bung Karno adalah satu hadiah sejarah untuk kita kan begitu. Ya toh? Ibu Mega sampai sekarang masih hidup dan masih berperan dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Saya kira itu kita terima aja gitu. Yang lain-lain ini mah emang gue pikirin ntar hilang juga gitu kan. Tapi pertanyaan gue gini Mbak, sejak habis reformasi, kita hampir tidak mendengar kejadian-kejadian heroik yang dilakukan oleh militer kita. Kita dulu selalu punya jenderal yang dikenal secara luas karena prestasi dan segala macam. Setelah itu saya lihat jenderal silih berganti nggak ada namplok tuh nama satu pun di kita. Dulu orang kenal Sintong, kenal macam-macam kan banyak orang gitu ya. Sekarang mau ganti Panglima ABRI, Panglima TNI, kagak tahu gue tuh sebelum tuh siapa ya? Lupa gue. Gak ada gitu. Nah, justru pada saat itu ini militer kita pengen masuk ke sipil gitu kan. Asal pensiun. Lu terus buat apa kita nyekolahin orang dengan biaya negara sampai jenderal
tapi dia pengennya masuk ke Sebenarnya birokrasi sipil. pertanyaan aku satu, apakah militer kita betul yang ingin masuk ke sipil, atau ada sipil yang mau menggunakan militer kita untuk jadi militer yang bersipil? Ya kan simbiosis pasti. Kalau menurut Karena itu pertanyaan aku yang paling dasar. Karena ya itu yang paling dasar. Sebenarnya mereka yang mau atau mereka sedang dikondisikan untuk mau. kayaknya dua kepentingan itu bertemu deh Mbak. Karena kalaupun ada yang kepengen tapi dia tetap berjiwa militer, pasti ogah yang lain aja Pak. Karena kalau mereka konsekuen, nggak usah tuh pakai pengumuman bahwa kalau akan masuk ke sipil maka dia mengundurkan enggak. Langsung begitu finish dia pindah ke departemen, resign letternya udah jelas. Atau ketika mendaftar lu resign dulu dong. Ya kenapa? Iya, mendaftar Iya ke dong. departemen terkait Ya kan. kan misalnya ada lelang jabatan nih untuk dirjen, ya gue tanggalin dulu lah gue tes. Ya. Kan gitu tuh. Ya supaya sekalian regenerasi juga, ini udah beda gitu kan. Betul. Kan harusnya gitu dong, jangan selalu terpilih baru lu lepaskan tuh apa namanya seragam Iya, militer. Lah itu kan nggak adil. Iya, kalau nggak kepilih balik lagi. Balik lagi itu apaan, kan nggak jantan kalau menurut saya. Karena apa? Saya concern. Misalnya begini, kita punya polisi yang dilatih dari Akpol ya misalnya untuk bagaimana perlindungan, pelayanan hukum dan segala macam. Kita punya militer yang dilatih untuk bertempur, menjaga keamanan negara, pertahanan negara, kan begitu nih. Lalu kita punya apa sipil yang dilatih untuk mengelola birokrasi, teknokrasi, ya, dan segala macam. Nah, ketika ini saling ambil nih, ini kan polisi juga ada banyak nih di kementerian-kementerian, TNI masuk lagi. Ya bubarin aja nih sekolah sipil nih, yang namanya Institut Pemerintahan Dalam Negeri, iya, di PDN buat apa? Mereka paling jauh cuma bisa jadi direktur. Kan gitu nih, nggak bisa jadi dirjen. Pasti kalah bersaing nih sama tentara, sama polisi. Nah, bener pertanyaan aku, kenapa kita permisif? Nggak ngerti saya kenapa bisa seperti itu sekarang. Kalau saya nih, bapak saya polisi, maunya dari masuk sampai pensiunnya polisi dong. Kan Ada gitu, pride ya? Ada pride dong, gitu loh. Kalau habis itu lu mau yang lain, terserah, udah bebas. Karena kan untuk menjadi seorang berpangkat, negara kan berkontribusi, menyekolahkan, menyediakan perlengkapannya, menggajinya, memberinya kehormatan. Gimana lu punya bintang terus pergi ke jadi irjen di Kemendagri misalnya gitu kan? Menurut saya apaan sih? Nah, waktu kemarin lagi di DPR nggak diperdebatkan tuh? Nah, saya nggak ikut bahas karena itu kan balik doang yang bahas. Tapi kalau Mbak lihat sendiri gimana? Karena saya melihat kita butuh jenderal-jenderal yang setiap saat punya pride, setiap saat siap untuk perang, kan kira-kira seperti itu. Nggak punya pikiran politis, nggak pernah pengen, ya katakanlah apa ya, duduk di belakang meja. Masa tentara duduk di belakang meja? Kembali kalau aku bilang tadi, karena dasarnya ketika kita udah merdeka itu kan, perkembangan tentara itu nggak mengikuti dengan perkembangan zaman, perkembangan geopolitik, perkembangan geoekonomi dan lain-lain dan sebangsanya. Itu sebenarnya. Ketika kita sadar itu, maka kita akan jadi kayak Israel. Misalnya, buat dia kan, semua tetangganya ancaman dah. Yes. Titik. Gue gak peduli siapa deh lu. Pokoknya tetangga gue semua ancaman. Nah, akhirnya tentara itu, anggaran pertahanan itu nggak bisa sama sekali ganggu gugat. Dan penentu pembelian atau procurement itu bukan ansih Kementerian Pertahanan, tapi semua tentara-tentara di ujung terdepan. Angkat matra-matra itu. Komandan apa dan skuadron. Oke, sekarang mau latihan perang dan itu tugasnya Kemenhan ya, anggarannya di Kemenhan ya. Lah itu jadi kan susah jadinya. Kalau mau dibilang, makanya mesti jelas ya. Mungkin juga pengaruh dari Pak SBY itu ada buruknya dulu ya. Aku ingat banget Pak SBY itu ngomong begini. Kita itu negara thousand friends zero enemy. Oh iya. Oh, that's very fatal. Very fatal. Ketika kita bilang kita itu punya 1000 teman, ya kan? Hanya satu atau zero enemy. Ya selesai. Nggak usah punya tentara, kita kayak ini aja, kayak Swiss. Iya. Jadi kan bayangannya begini. Kenapa TKI kita diperlakukan di luar batas kemanusiaan di Malaysia? Itu kan karena dia nggak segen sama kita. Coba lu punya angkatan perang berani itu. Ambilnya udah aja, ambil langsung semua aja. Iya. Emang lu berani? Kan gitu. Kenapa sebentar-sebentar kapal kita disandera misalnya di pelautan laut yang berbatas Filipina? Karena kan angkatan laut lu kagak disegani gitu loh. Nah, ngomongin itu makanya aku sepakat sama Mbak Puan nih. Ketika bilang bahwa Gaza tempatnya di Gaza. Betul. Karena yang aku takut nih, kalau betul kejadian orang Gaza atau apapun itulah ditaruh di kita, kemudian kita nggak bisa mengawasi. Saya kan kemarin ketemu dengan ahli-ahli teroris.
diskusi dengan akademisi ahli teroris dari Ini bisa jadi breeding ground mereka. bukan cuma breeding ground, yang ngeri itu jadi lone wolf. Kita gimana mau kontrolnya? Iya, iya. Pergerakan orang kita nggak bisa ikutin. Emang di Rusia itu setiap orang gerak ketahuan. Yes. Ada namanya registration system. Mhm. Bayangin Pak Deddy. Iya, iya, iya. Jadi even saya nih, walaupun saya penduduk Saint Petersburg, misalnya di rumah saya udah jelas di mana, tiba-tiba saya diundang misalnya rapat di satu hotel, saya mesti register ke hotel itu, alamat rumah saya mana. Nanti ketika saya selesai, hasil register hotel itu saya harus laporkan ke imigrasi. Bayangkan pergerakan dalam kota aja, apalagi keluar kota udah pasti. Registrasi itu penting. Di kita orang bergerak kan bebas-bebas aja. Bebas. Yang aku dengar malahan di beberapa daerah, contohnya Bali, para turis atau yang pemegang kitas, itu mereka nggak perlu pulang atau pergi dari Indonesia untuk memperbarui. Tinggal dicop oleh oknum-oknum yang tinggal. Yang ada duitnya. So, jadi tadi kan balikan ke awal kita membuka pembicaraan ini. Consciousness kita itu atau kesadaran kita bernegara itu bukan cuma di pemimpin, di rakyatnya pun sudah mulai gugur. Dari atas ke bawah udah mulai jadi zombie-zombie ya, pada cuti nalar ya. Ya emang pusing, banyak banget persoalan di mana. Tapi memang kan setiap negara ada tantangannya sendiri. Tapi kan itu yang jadi problem di kita. Saya concern banget yang namanya semua berada pada tupoksinya masing-masing, pada ranahnya masing-masing. Yang sipil ngelola birokrasi, yang polisi serve and protect, yang ini menjaga kita bisa tidur nyenyak dari ancaman asing dari sisi manapun. Kan itu nih yang membuat negara ini akan berjalan dengan baik. Tapi lagi-lagi saya nggak tahu sekarang nih, apalagi banyak undang-undang nih mau muncul ya, kemarin undang-undang TNI, nanti undang-undang Polri, Jaksa, KUHAP, ini semua bicara kewenangan, bicara bagaimana mereka mengambil sebanyak mungkin kewenangan, kekuasaan. Gak ada urusan itu sama rakyat. Poin-poin itu dia tidak bicara tentang bagaimana melindungi rakyat, melindungi peradaban. Nah, nggak ada itu melindungi consciousness. Ya, iya, bener itu. Kacau gitu. Oke, kalau itu benar, lantas bagaimana Mbak Koni ngelihat kemarin jenderal-jenderal yang memberikan 8 tuntutan pada Presiden? Saya kebetulan ketemu Pak Trisno dan saya langsung bilang, Bapak saya sangat respect lah, Bapak masih bisa berkata seperti itu ya, karena memang sekarang diperlukan orang yang masih bersuara, ya, masih mau dan berani bersuara. Mau dan berani, padahal mereka sudah waktunya udah menikmati aja hasil perjuangan mereka dulu gitu. Udah, saya mau menghargai, tapi terus sekarang kan mesti kita lihat apa tanggapan dari pemimpin. Contoh, saya tadi lihat nih, karena baru ditanya ya, tiba-tiba ada akademisi yang gua nggak pernah juga dengar namanya, something gitu, ngomong apa sih para jenderal itu membuat keriuhan saja, kegaduhan. Kesel nggak? Jadi ketika ada orang bicara tentang kebenaran atau bagaimana memperbaiki karena ada yang salah, itu dibuat kegaduhan, dianggap kegaduhan. Yeah. Orang yang bikin ijazah palsu, ijazah gua nggak ngerti apa atau apalah, nggak pernah dibilang kegaduhan. Jadi sebenarnya makna kegaduhan itu apa sih? Ya itu tadi, karena diisi ternak-ternak itu. Saya kan juga sering ngalamin dulu bertahun-tahun ini, tiba-tiba ada pakar ini talkshow di TV. Kita ini orang dari mana lagi gini tuh kan. Hanya tuh belain tanpa batas nalar gitu. Tanpa batas nalar itu banyak, itu nggak usah kita pikirin. Tapi kan memang apa ya? Ada kebiasaan baru nih, seolah-olah ini sebuah berhala kan. Yang kalau disinggung dikit, pemujanya akan tersinggung. Ngambek, marah. Dan marahin norak. Norak karena kalimatnya hampir sama nih, mirip-mirip semua. Satu mirip, kedua selalu nyerang pribadi. Bukan ya, apa yang kita sampaikan. Ya. Betul nggak? Betul. Harusnya kan debatnya itu debat tentang apa yang kita sampaikan. Betul. Argumentasi dia apa? Betul. Argumentasi gue begini gitu. Oh dia enggak, langsung pribadi, tes. Selesai. Jadi saya membayangkan orang yang mereka bela ini begitu baperan orangnya. Nggak boleh dikit pun disinggung gitu. As if dia bukan tokoh publik. Ya, pejabat-pejabat kita inilah semua, pejabat dan mantan pejabat ini. Nggak boleh dikit akan terganggu, nggak bisa tidur. Sehingga pasukan ini harus selalu melindungi dari orang-orang jahat seperti kita ini, Mbak. Kita jadi jahat ya. Jadi kita yang jahat kan? Kita jadi jahat. Tapi tadi poin-poin itu gimana menurut Mbak Koni? Kira-kira apa yang paling urgent atau message sebenarnya apa sih? Terlepas dari 8 poin itu. Message apa yang mereka pengen deliver ke? Message-nya something went wrong. Oke. Something went wrong sehingga harus diperbaiki. Yeah. Dan mereka itu tokoh loh. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, mantan Panglima. Betul nggak? Ya mbok gitu, kalau aku nih coba diundang.
Itu kan mereka bersuara kan, Yes. memberikan kayak deklarasi. Iya, iya. Sama dari Bung Karno mengundang 531 thinkers saat membentuk roadmap Indonesia. Iya. Mungkin sekarang sudah waktunya mereka itu, para sepuh itu diundang ke istana. Contohnya Presiden Putin, kalau ada acara-acara kayak besok nih, 5 Mei, Victory Day. Memang siapa yang duduk sebelah Presiden Putin yang selalu diajak ngomong? Veteran. Semua veteran. Ya. Betul kan? Betul. Nah, diajak ngomong, diajak bicara gitu. Dimanapun mereka punya deposit pengetahuan dan pengalaman yang Sangat. bisa jadi rujukan. Sangat ya. bisa jadi rujukan. Dan harusnya bisa dipilah lah. Beneran nih ini para tokoh juga harus pakai buzzer. Bener nih ada orang yang ngomong bener ini diserang juga sama buzzer. Yeah. Betul kan, buzzer ini ya tadi bisa ternak bener, ternak akademisi ternak atau apa ternak, atau malah yang cuman cuti nalar gitu. Iya ya. Tanya. Tapi mungkin itu kebiasaan di TNI Polri sendiri kalau menurutku. Apa tuh? Banyak yang menganggap remeh pada mantan-mantan militer atau petinggi-petinggi militer dan lain-lain ini. Karena biasanya orang kalau udah pensiun memang lewat aja kan, nggak ada yang peduli kan. Bahkan di angkatannya sendiri, benar nggak? Nggak juga, tergantung orangnya. Saya soalnya kebetulan baru menghadiri ulang tahun Ibu Wismoyo Arismenandar. Oke, Ibu Wismoyo. Dengar dong nama Pak Wismoyo? Ya, ya, ya. Beliau mantan bos saya kan. Bayangkan Pak Wismoyo sudah meninggal berapa tahun lalu, tetapi perlakuan orang, siapa yang datang kepada Tetap ibu, respect. bagaimana ibu, masih itu artinya ketika leadership Pak Wismoyo itu masih melekat. Yes, yes. Gitu. Orang masih punya Masih memori yang punya positif. memori positif. Nah harusnya semuanya punya seperti itu. Ya. Saya kira Pak Tri juga masih punya seperti itu. Makanya menurut saya sangat wajar apa yang disuarakan. Ya, tapi lihat yang buzzer kemarin tuh. Saya belikan gigi palsu apa segala macam itu kan berarti udah kemana sih masyarakat kita tadi ini? negara nih punya katanya kemampuan komdigi yang canggih, kok nggak bisa sih itu langsung dikontrol. Jadi itu yang paling benar nih sekarang, komdigi itu mesti punya rakyat. Atau bubarin aja sih kalau menurut gua. Judi online tuh nggak beres-beres juga tuh. Sampai hari ini korbannya udah banyak banget. Judi online, ngeri bahas judi online. Ya enggak, maksud gua kalau memang komdigi itu ada gunanya. Kamboja aja. Kalau emang itu ada gunanya, gitu loh. Orang dijebol juga sama hackers, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu nih. Iya. Udah ada tersangka, bahkan sebenarnya menterinya pun, mantan menterinya kabarnya juga terlibat dan sebagainya. Dan nggak ada kelanjutan. Iya. Nah terus gimana kita berharap sama Komdigi? Sebenarnya yang harus kita lakukan bagaimana melakukan literasi seluas-luasnya kan, sehingga masyarakat mampu memilah-milah informasi. Literasi kelamaan lah, kalah juga Kelamaan, ya? sama ternak dan buzzer itu. Udah kita punya gampang kok, pakai teknologi aja. Langsung kata-katanya aneh atau nggak sopan atau nggak bener pada putus aksesnya ke ini. Selesai, hilang langsung semua. Jangan kayak kita Instagram lagi ngomong bener-bener tiba-tiba di blok. Udah ngalamin belum? Ya, udah. Been there was there. Gue lagi ngomongin sesuatu yang bener, tiba-tiba besokannya nih semua centang merah mau di take down. Katanya dianggap aku semua bukan original itu bisa digituin. Oh iya. Siapa yang bisa bikin? Iya betul. Tapi itu sudah memberikan kode-kode. Udah kode ya. Ya kalau lanjut terus ya sudah. Thank you Mbak Koni. Kapan balik ke Rusia? Ke Rusia setelah launching buku, makanya mesti datang. Kapan launchingnya? Maunya sih ulang tahun Bung Karno. Oke, 6 Juni. Ya. Ya, masih lama Mbak Koni di sini. Jadi nanti kalau ada yang tertarik launching buku ya, mungkin kita bisa bahas di sini Mbak, apa yang dibahas di buku. Negara yang berkesadaran. Oke. Jadi sampai di sini, jumpa lagi pada edisi berikutnya. Terima kasih Mbak Koni. Sampai jumpa, sukses selalu. Thank you.